Jadi di soal exercise 99 itu Pen Corporation memiliki 80% kepemilikan in Sol Company dan Sol memiliki 30% kepemilikan di Pen. Nah, keduanya ini fair value-nya sama book value-nya sama, jadi tidak ada goodwill. Kemudian separate income itu diketahui Pen dan Sol 3 juta. Kemudian pertanyaannya compute share of consolidated net income. Nah, jadi seperti yang tadi udah dijelaskan, kita asumsikan P itu separate income of 6 juta tadi yang dimiliki oleh P. Kemudian 80%-nya ini dari 80% kepemilikan P di S. Kemudian S separate income-nya 3 juta ditambah kepemilikannya S terhadap P ada 30%. Kemudian kita substitusikan semua. Jadi besarnya P di sini 6 juta, 6 juta ditambah 80% kali S. S-nya ini kan 3 juta ditambah 30% P. Kemudian dihitung 6 juta ditambah 2.400.000 tambah 24% P. Dikeluarin 76% P sama dengan 8.400.000. P-nya ketemu 11.052.632. Kemudian pertanyaannya controlling share of consolidated income. Nah, 11.052.632 ini dikali 70%. Kenapa 70%? Karena P kepemilikannya kan 100% awalnya, tapi sudah dimiliki oleh S sebesar 30%. Jadi yang dimiliki P 70% ini, yang consolidated ini. Jadi ketemu 7.736.842. Itu, Pak. Aduh. Coba lihat soalnya. Oh, iya, sebentar. Ini. Yang ditanya controlling share of consolidated, coba ke atas soalnya. Mana tadi? Jadi si PAM 80% dari Sol. Ya. Sol 30% dari PAN. Ya. Terus tadi kamu menghitung P ya? Iya, Pak. Betul. Dari P. Kenapa kamu hanya kok kamu kali 70%? Tadi ngitungnya Asumsi dari mana? saya kan 100% PAN ini kayak memiliki PAN kan awalnya punya 100%, 80% kemudian dari Sol. iya. Ya kan? Berarti yang di Sol itu, yang di Sol ya, yang controlling interest berapa persen? Yang dimiliki PAN kan? iya. Ya, yang non controlling interest yang pada Sol berapa? Bagaimana, Pak? Non controlling interest. Non controlling interest Ya, yang jadi yang dimiliki ini kamu beda deh sama yang sudah tadi. Kita bahas tadi. controlling interest yang dimiliki oleh Coba deh kamu lihat ke persamaan kan? Ya. Kan di persamaan yang tadi. persamaannya dia dikalikan dengan persamaan pertama berapa? Persamaan pertama kan P sama dengan, coba jawaban kamu. P sama dengan Ini 6 juta 6 dikalikan juta 80% dari tambah S. Dapat 80% kan kali P-nya. S-nya. Iya. Nah, kenapa nggak kamu kalikan 80% lagi di sini? Kok 70%? Kan kalau di bukunya gitu kan. Untuk yang controlling. Coba deh kamu lihat bukunya ya. Coba saya ini deh, saya tutup. Kamu tutup dulu. Oh iya. Share screen.
Ini ya. Ini kan persamaannya nih. Ya, dapat P 291. Jangan pakai yang ini. Salah saya. Nah, ini kan 120 tambah 0,9 S ya. Dapat 210 kan. Ya, ini kan. Yang kamu kerjakan ini kan. Dapat ini, kamu nggak ngerjakan S. Pas menghitung net income sama controlling share, 210 dikalikan lagi 90%. 0,9. Sesimpel itu aja. Ya. Nanti yang 10% kan ini 90% nih. Berarti 10%-nya ngitungnya dari mana? 10% ngitungnya bukan dari sini, tapi 10% dari yang 101,099. Itu untuk non controlling karena kamu lihat P memiliki S berapa? Ini P. Ya, ini S. Ya, ini 90% kan? Ini saya mohon maaf ya, 90. Berarti yang dari pihak luar berapa? 10. Cuman bedanya kalau sebelumnya 10% itu dihitung dari ini enggak karena resiprokal, 90 ngitungnya dari P yang mutual, 10% ngitungnya dari S yang ada mutualnya. Jadi tadi kamu jangan dikalikan 70%, tetap dikalikan 80%. 80 ya, Pak. Ya. Oke, itu. Ya, Ya, makasih ya. Nggak apa-apa. ya maaf ya, Kalau Pak. salah di sini nggak apa-apa. Tujuannya bukan menilai jawaban. Tujuannya saya bisa tahu. Berarti kamu harus belum menguasai, kamu latihan lagi. Berarti Oke, tadi silakan. Pak izin bertanya, izin Ya, memastikan, berarti tadi 80% dikali 11 juta itu ya, Pak? iya. Langsung, oh Ya, ya, baik Pak. pokoknya gitu ya. Oke, Ya, Pak. makasih ya, Makasih, Pak. Hanifah. Silakan yang berikutnya. Sebelumnya untuk kelompok 1 apakah sudah siap? Kalau urutannya kan dari bawah tadi. Oh, gitu. Gimana ya? Atau mau lanjut di kelompok 6 dulu dari bawah? Kelompok 6 sudah siap? Sudah. Baik, dipersilakan untuk kelompok 6 untuk E913. Sudah terlihat? Atau belum? Bentar lah, belum. Belum, sabar. Ya, sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan exercise 913. Ini soalnya Book Corporation mengakuisisi 70% SAT Corporation sebesar 238.000 pada 2 Januari. Kemudian equity SAT pada saat itu 200.000, capital stock-nya ada 50.000, return earnings-nya. Excess-nya dialokasikan ke paten yang diamortisasi 10 tahun. Amortisasi 9.000 per tahun. Kemudian ini investment selama 2015-nya. Setelah itu pada Januari 2016 saat mengakuisisi 10% book dengan harga 60.000 per value-nya sama dengan book value, tidak ada intercompany transaksi. Kemudian separate income dari book 120 dan separate income SAT 50.000, dividennya 60.000 punya book dan 30.000 milik SAT. Soalan pertama, tentukan saldo dari investment in SAT pada
menggunakan treasury stock approach. Di sini cara mencarinya yang pertama itu sebenarnya kita cari income from SAT dulu. Caranya itu dari separate income SAT itu yaitu 50.000 kita tambahkan dividen income dari PUK. Ini untuk mendapatkan net income dari SAT. Kemudian kita kalikan kepemilikan PUK sebesar 70%, jadi didapatkan 39.000. Setelah dapat 39.000 ini, kita kurangi dividen yang dibayarkan ke 6.000, sebesar 6.000 dari 60.000, dividennya dikali 10%, kemudian dikurangi juga amortisasi, itu dari 9.000 dikali 70%. Jadi kita dapatkan income from SAT-nya 26. Setelah itu, ini 2015 ya. Invest itu kan kita tahu ini dari soal 245.700. Kemudian kita tambahkan income from SAT itu sebesar yang ada di bawah tadi 26.900. Setelah itu kita kurangi dividen yang diterima dari SAT itu 30.000 dikali 70%, 21.000. Setelah itu yang dividen yang sudah tadi dikurangi, ditambahkan lagi untuk mendapatkan investment in SAT, ditambahkan 6.000, jadi hasilnya 257.600. Selanjutnya yang kedua, soalnya hitung controlling dan non-controlling interest shares of consolidated net income dengan menggunakan conventional approach. Lalu tentukan income from SAT pada Desember 31, 2016. Dengan menggunakan conventional approach, kita buat dulu persamaannya. Yang P itu persamaannya 120.000 dari separate income tadi ya. 120.000 ditambah 0,7S dikurangi 6.300 dari amortisasi paten. Yang S persamaannya 50.000 ditambah 0,1C. Yang P 120.000 ditambah 0,7 disubstitusi S-nya dikurang 6.300 menghasilkan 159.892. Terus yang S, yang nilai P-nya kita substitusi ke S, jadi 50.000 ditambah 0,1 dikali 159.892. Menghasilkan 65.989. Untuk mencari consolidated income-nya, hasil dari P ini 159.892 kita kalikan dengan 90%. Sebesar 143.903 dan NCI expense 65.989 dikali 37. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 163.700, yaitu penjumlahan dari separate income dikurangi dengan 6.300. Nah, kemudian untuk mencari income from SAT-nya, kita kurangi consolidated income
143.903 dikurangi dengan spirit income dari PUK tadi 120.000, hasilnya 23.903. Kemudian untuk mencari investment insight 2016 itu dari investment insight pada 2016 245.700 ditambah dengan investment 2015 23.903 dikurangi dengan dividen 21.000 dan mohon maaf ini income from SAT ya, bukan investment insight yang 23.000 ini. Dan hasilnya 248.603. Oke, makasih Syahla. Saya pas ngecek Syahla, saya jadi tadi kayaknya yang bagian pertama saya salah. Coba yang di bagian pertama tadi dimunculkan lagi, yang soal yang ini presentasi pertama. Saya kayaknya salah ini deh, salah persepsi ketika ngelihat tulisan ini kamu. Jadi kamu Syahla udah ya, kamu udah betul ini. Yang sebelumnya tadi siapa tadi? Saya, Pak. Ya, coba kamu munculkan lagi. Saya kayaknya salah menjelaskan. Bisa tolong stop screen-nya dulu, Syahla. Ya, saya ini karena urusan besok saya jadi nggak konsentrasi nih hari ini, tapi nggak apa-apa. Ya. Ya, ini Pak. Ya, jadi kamu benar ya. Jadi kamu kalikan 70% karena sebenarnya yang beredar di luar ya, yang outstanding itu bukan 100% karena saham P dibeli sama S 30%. Oke, jadi yang outstanding dalam perspektif konsolidasi dari P itu hanya 70%. Ya, makanya dikali 70% di sini. Jadi kamu yang betul ya. Si Hanifah jawabannya betul. Penjelasan saya tadi salah. Oke. Oh iya. Saya koreksi ya. Makasih Hanifah ya. Makasih Jadi Pak. gara-gara saya baru konsentrasi pas memperhatikan siapa tadi salah. Begitu salah, oh iya saya salah. Karena saya langsung ingat, saya koreksi ya. Jadi kembali saya ingatkan kenapa ini 70% karena dalam pendekatan konsolidasi P ini beli sama S 30%. Berarti saham beredar dari P itu kita nggak boleh hitung 100%, tapi hanya 70%. Oke, makasih. Silakan lanjut yang berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kelompok 5 dipersilakan Sabrina Ainun. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Ya, sudah. Jadi untuk E912 ini soalnya PET memiliki 90% kepemilikan di SOT dan SOT memiliki 15% kepemilikan di PET. Kedua akuisisi ini memiliki fair value yang sama dengan book value. Separate income dan dividen di tahun 2016 adalah sebagai berikut. Untuk PET, separate income-nya 100.000 dan dividennya 50.000. Untuk SOT, separate income-nya 60.000 dan dividennya 30.000. Untuk soal yang pertama, diminta untuk menggunakan metode treasury stock. Pertanyaannya, berapakah PET's income and controlling share of consolidated net income untuk tahun 2016? Jadi untuk mencari controlling share-nya, yang pertama, karena PET ini memiliki kepemilikan di SOT senilai 90%, jadi kita cari dulu separate income dari SOT-nya, diketahui di soal tadi 60.000, dan karena SOT ini memiliki 15% kepemilikan di PET, jadinya dia dapat dividen dari PET sebesar 15% dikali 50.000,
yaitu 7.500. Jadinya 60.000 ditambah 7.500 sama dengan 67.500. Nah, 67.500 ini harus dikalikan dengan 90% karena kepemilikan PET di SOT tadi 90%. Ditambah dengan separate income dari PET yang diketahui di soal yaitu 100.000. Jadi 100.000 ditambah 60.750 dikurangi dengan dividen dari PET 7.500 tadi karena harus dilakukan eliminasi sehingga didapatkan nilai dari controlling interest share-nya itu 100.000 ditambah 60.750 dikurangi dengan 7.500 senilai 153.250. Ketemu jawabannya itu yang sesuai perhitungannya pilihan jawaban yang D. Lalu untuk soal yang kedua, diminta itu menggunakan metode conventional approach, di mana diketahui di soal persamaan untuk nilai income dari PET itu P sama dengan 100.000 ditambah 0,9 S. Dan income dari S itu S sama dengan 60.000 ditambah 0,15 P. Di soal diminta untuk mencari persamaan dari controlling share of consolidated net income. Karena untuk mencari controlling share tadi, awalnya kan PET itu memiliki 100% kepemilikan. Tapi karena S melakukan akuisisi 15% di P, jadinya controlling interest-nya itu berkurang. 100% dari P dikurangi 15% dari P, sama dengan 85% P atau 0,85. Jika ingin mengetahui nilainya, maka bisa melakukan substitusi antara persamaan P dan S. Diketahui nilai P 178.035 dan S 86.705. Dan controlling interest-nya bisa didapatkan 151.330. Sudah, Pak. Oke. Coba lihat soalnya. Saya mau ngasih tahu sama kalian satu. Ini pertanyaan satu nih ya, ini bagus nih. Jadi gini, untuk bisa mengetahui berapa consolidated net income, cara yang lain adalah separate income ditambahkan, dikurangi share of income dari ini, dari NCI. NCI-nya kan 10% ya, karena 90% dimiliki oleh ini kan, PET memiliki 90% dari SOT, jadi NCI-nya 10%. Nah, 10% dari NCI ini pasti separate net income ditambah dividen. Jadi 10%. 10% kali ini. Consolidated net income itu udah pasti ini kan, dari separate net income dijumlahkan dikurangi NCI. Ya, jadi ini cara yang juga. Nggak perlu pakai itu, tapi kalau kamu ngerti logikanya bisa langsung ketemu kok jawabannya D. Jadi separate net income dikurangi NCI share of income. Ya, itu aja dari saya tambahan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang berikutnya ditutup. Baik, untuk berikutnya kelompok 4 dipersilakan. Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Untuk exercise 911, diketahui tim mengakuisisi 80% saham dan 70% saham tim. Lalu tim mengakuisisi 25% saham tim dan Sun mengakuisisi 15% saham tim. Lalu diketahui lagi separated income-nya tim 190.000, Sun Company 170.000 dan tim 230.000. Untuk notasinya A melambangkan tim consolidated income, B melambangkan Sun consolidated income, dan C melambangkan tim consolidated income.
Pertanyaannya yang A, menentukan persamaan yang pertanyaan nomor 1, A. Jadi A itu tadi merupakan notasinya PIN consolidated income. Dan PIN separated income-nya 190.000. Ditambah PIN mengakuisisi 80% SAN atau tadi notasinya B. Dan PIN mengakuisisi 70% PIN atau tadi notasinya C. Yang kedua pertanyaannya menentukan persamaan B atau SAN consolidated income. SAN separated income-nya 170.000. Dan SAN mengakuisisi 15% C. Pertanyaan ketiga, menentukan PIN non-controlling interest. PIN non-controlling interest, PIN itu dimiliki oleh 15% SAN dan 70% ke PIN. Jadi sisanya untuk non-controlling interest yaitu 0,15. Lalu pertanyaan nomor 4, sum non-controlling interest. Jadi belum mencari yang C atau consolidated income. Separated income-nya C tadi 200. Nabila, coba yang C, yang nomor 3 jawabannya apa? Apa, Pak? Yang nomor 3 jawabannya apa? 0,15 C, Pak. 0,15 C. Ya. Coba lihat atas dulu. Saya mau lihat aja. Ke atas. Ini, Pak. Itunya apa tadi? Persama apa yang itunya? Bentuk kepemilikan. Ini berarti 0,15 sama 70. Jadi share of income dari pertanyaan apa sih yang nomor 3? Pertanyaannya TIN non-controlling interest, Pak. TIN non-controlling interest. Oke, ya. Share of income ya, bukan itu ya? Apa? Apa, Pak? Gimana? Coba ke bawah. Ke bawah. Nomor 3. Saya mau tanya pertanyaan nomor 3. Non-controlling interest share of consolidated income. (0,15 kali C. Ya, tuh. Yuk, lanjut terus. Ya. Cukup income-nya dari C aja dia. Ya. Yang nomor 4 ya, silakan terus. Mas sudah pindah ke layar jawaban saya, Pak? Belum? Belum ya? Kamu lihat soal aja. Oh, dari tadi soal. Tapi saya bisa terima penjelasan kamu sih. Oh iya, terima kasih, Pak. Untuk yang nomor 4, pertanyaannya SANS non-controlling interest. Tadi C, persamaannya yaitu separated income-nya TIN 230.000 ditambah 0,25 A. A itu tadi PIN. Ya. Lalu disubstitusikan A 190.000 plus 0,8 B, B-nya diisi yang ini, dan C-nya diisi yang ini, 230.000 plus 0,25 A. Lalu dihasilkan A-nya 647.295,5975. Nah, 0,5975 kamu coret aja, bisa terlalu bagus ya. Kesatuan aja 296 gitu ya nanti. Iya, Pak. Banyakan koma ngabisin waktu. Iya. Lalu yang mengandung variabel A itu adalah C. Jadi mencari C dulu, 230.000 plus 0,25 dikali 647.296. Hasilnya 391.824. Lalu mencari B, 170.000 plus 0,15 C. Dan C tadi sudah diketahui 391.824. Dan hasilnya consolidated income B yaitu 228.774. Lalu SANS non-controlling interest. SAN dimiliki oleh PIN
sebesar 80%. Jadi kepemilikan untuk non-controlling interest yaitu 20% dikali dikali SAN maksudnya, yaitu 228.774 sama dengan 45.755. Sudah, Pak. Oke, ya, makasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan. Mohon izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Ya, jadi untuk E910 soalnya ada 3 perusahaan, PET, SET, dan TU. Dia PET dimiliki oleh SET sebesar 70%. SET dimiliki PET memiliki SET sebesar 70%, SET memiliki TU sebesar 80%, dan TU memiliki SET sebesar 10%. Diketahui separate earning-nya sebesar 400.240 dan 160. Yang ditanyakan adalah controlling share of consolidated net income dan NCI interest share-nya. Jadi yang pertama kita buat persamaan matematikanya dulu. Untuk P 400.000 separate income-nya tadi ditambah dengan 70% dari S. Selanjutnya S sama dengan 250.000 ditambah 80% T. T sama dengan 160.000 ditambah 10% S. Selanjutnya kita selesaikan. Kita cari S-nya terlebih dahulu. Kita masukkan ke persamaannya 250.000 ditambah 0,8 dikali 160.000 ditambah 0,1 S. Ketemu hasilnya sebesar 400.000. Setelah kita menemukan S, kita lanjut dengan P dan T. Kita masukkan S tadi ke persamaan P dan T, sehingga kita dapat ketahui P-nya sebesar 680.000 dan T sebesar 200.000. Nah, setelah diketahui, kita bisa menjawab pertanyaannya. Yang pertama, controlling share of consolidated net income-nya. Nah, karena yang mutual adalah anaknya, subsidiary-nya, jadi persen dari P itu utuh. Jadi semuanya dari P utuh sebesar 680.000 untuk consolidated net income-nya. Selanjutnya kita hitung NCI share untuk set-nya. Nah, karena set ini dimiliki oleh 2 perusahaan, dimiliki oleh P sebesar 70% dan dimiliki oleh T sebesar 10%, maka persen yang benar-benar dimiliki oleh pihak lain di luar P dan T adalah 20%. Nah, kita kalikan dengan hasil perhitungan kita tadi 400.000, kita dapat 80.000. Selanjutnya NCI untuk 20% kita kalikan dengan 200.000. Dapat 40.000. Nah, ini sudah menjawab pertanyaannya. Nah, untuk memastikan kita tahu bahwa total hitungan kita tadi itu sama dengan separate income yang di awal tadi sebesar 800.000. Sekian, Pak. Oke, makasih. Yang terakhir ya. Baik, dipersilakan untuk kelompok 1. Iya, mohon izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Kenapa kamu kok lama, Arida? Bentar Pak, ini kok nggak bisa share screen-nya, bentar Pak. Temannya nggak ada yang bisa share screen, kan kamu yang jelaskan, nggak ada. Oh iya, apa ada yang bisa bantu nggak? Share screen. Aku bisa. Ya, kamu yang jelaskan, tapi temannya yang itu.
Oh iya. Ngatur itu nih. Bentar, sekalian saya bukain soalnya. Ya. Nanti kita lewat dikit nggak apa-apa ya, karena sekalian ini. Baik, Pak. Ya, bisa soalnya dulu nggak apa-apa. Bentar, Kamu Pak. nyiapin KTTA. Iya, bentar, Pak. Nah, itu klik tuh, ya. Sama ini. Masih hitam ya layarnya? Ya, masih hitam. Nah. Ya, udah. Ya, coba. Ya, jadi ini kelompok 1 membahas yang exercise 93. Ini katanya pen AG itu mempunyai 80% di SIN AG pada tanggal Januari 1, 2013 dengan harga $250.000. Saat common stock SINs itu sebesar 200.000 dan retain earnings-nya 80.000. Terus SIN AG juga punya 10% di pen AG dengan harga 80.000. Dan pada saat itu common stock dari PENS itu 500.000 dan retained earnings-nya itu 200.000. Terus diketahui juga selama 2013 income dari PENS itu 50.000 dan income dari SIN itu 25.000. Terus yang ditanya di bawahnya, di scroll. Terus yang ditanya yang pertama itu controlling share dari net income dengan menggunakan treasury stock approach. Yang kedua, controlling share dari net income dengan pendekatan konvensional. Terus, jadi yang pertama itu pakai treasury stock. Kalau pakai treasury stock berarti kita tulis separate earnings dari PENS tadi kan diketahui itu selama 2013 50.000. Terus juga income from S-nya itu PENS share of SINs earning. Kan PENS punya 80% kepemilikan di P, jadinya 80% itu dikaliin sama separate earnings CS, yaitu 80% kali 25.000 jadinya sebesar 20.000. Terus ditambahin didapat 70.000 kalau menggunakan treasury stock. Terus kalau pakai konvensional, itu yang pertama kan kita tulis dulu persamaannya. Berarti pertama itu yang P itu sama dengan separate earnings-nya 50.000 ditambah 80% S. Untuk persamaan yang S-nya 25.000 itu separate earnings-nya ditambah 20% P. Terus P itu S-nya kita substitute ke P, jadi 50.000 ditambah 80% dikali 25.000 plus 20% P. Terus kita hitung persamaannya, didapat P itu 83.333. Terus P-nya ini kita masukin ke S, ke persamaan S, dan didapat S-nya itu 46.667. Terus baru kita hitung menggunakan conventional approach. Yang pertama itu PENS separate earning-nya dulu sebesar 50.000 tadi yang selama tahun 2013. Terus ditambah income from S-nya. Itu income from S-nya didapat dari 80% S dikurang 20% P. 80% S berarti 80% dikali 46.667 terus dikurang 20% P, 20% dikali 83.333. Terus didapat jadi controlling share-nya dengan konvensional itu 66.667. Oke, makasih Arida ya. Yang lainnya kita nggak sempat ya, udah 4:30, tapi nggak apa-apa, nanti kita cari waktu. Materi berikutnya
Sebenarnya paling susah ini kalau menurut saya materinya yang bab ini ya, 2 pertemuan ini. Yang berikutnya nggak sulit. Tapi yang berikutnya kemungkinan kalian belum pernah mendapatkan pengalaman. Ya, banyak istilah baru. Ada futures, ada forward, ada option, ada swap, dan sebagainya. Nah, coba dibaca dulu karena materinya nggak sulit. Dibaca dulu pelan-pelan, dipelajari, dipahami apa sih yang dimaksud dengan futures, forward, apa bedanya ya. Nanti option itu apa, saya nggak tahu. Mungkin ada call option, ada ini, ada swap. Ya. Dibaca aja dulu. Nanti kalau nggak ngerti, masukkan ke WA, list apa yang perlu saya jelaskan lebih mendalam. Nah, kalau akuntansinya relatif gampang karena itu perbedaan nilai tukar saja, jadi nggak terlalu rumit. Baru nanti di pertemuan berikutnya yang agak sedikit berat karena nggak terlalu sih, tapi juga nggak mudah juga, itu terkait dengan ini hedging ya. Hedging itu lindung nilai, tapi konsentrasi dulu ke materi ini. Sambil kalian sempatkan untuk ini ya, untuk mungkin saya mau cari nanti waktunya, mungkin nggak minggu depan lah, tapi setelah itu saya mau ada kuis pertama. Materinya 2 minggu pertemuan ini. Ya. Jadi itu saja, selamat belajar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima